Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 10. Kecupan mendadak. Jantungku. Aku tidak pernah merasakan debaran ini lagi semenjak wanita itu mengkhianatiku. Tapi debaran jantung yang kurasakan apakah semua karena gadis ini? Gumam Bima dalam hatinya. Bima berusaha mengontrol dirinya dan debaran di jiwanya. Tuan Muda Bima, perkenalkan ini event manajer kami. Namanya Nur Lisa. Cantika memperkenalkan Nur pada Bima, mata Bima menatap lekat padanya. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Bima dengan sengaja. Tidak mungkin Tuan Muda, Anda orang penting bagaimana bisa bertemu dengan saya rakyat jelata? Mungkin saja wajah saya yang terlalu pasaran, kata Nur pura-pura lupa dan tidak mengenal Bima. Berbohong dan sengaja lupa. Cerdik sekali. Tapi aku akan membuatmu tidak akan bisa melupakanku, gumam licik Bima dalam hati. Nur memicingkan matanya mencoba untuk mengintimidasi Bima, berharap tidak mengungkit kejadian yang sudah lama. Herdi menatap ke arah Bima dan Nur. Sepertinya hari ini akan menjadi hari yang panjang, semoga akan ada hal yang baik nantinya, gumam Herdi dalam hati. Herdi tersenyum melihat sikap Bima yang berbeda dari biasanya. Herdi, bukankah gadis ini yang sudah menyiram minuman kepada? Belum selesai Bima berbicara spontan Nur langsung membungkam mulut Bima dengan tangannya. Jarak mereka sangat dekat, Bima dapat mendengarkan debaran jantung Nur. Nur, kamu ngapain? Mata Cantika melotot melihat tingkah Nur yang berani, membuat Nur tersadar kalau dia telah melakukan kesalahan. Maaf, tersadar dengan tindakannya Nur segera melepaskan tangannya dari mulut Bima dan langsung mundur beberapa langkah. Bima langsung meraih tangan Nur dan menariknya hingga berdiri sangat dekat. Perlahan Bima mendekatkan mulutnya ke telinga Nur hingga jarak wajah mereka sangat dekat. Urusan kita belum selesai. Setelah meeting ini usai, kita akan menyelesaikan urusan kita. Jika kamu pergi begitu saja jangan harap kerja sama ini akan terjadi, bisik Bima ke telinga Nur. Ingin rasanya Nur mendorong Bima untuk menjauh darinya, tapi niat itu diurungnya. Mata indahnya menatap mata Bima, mereka tidak sadar ada dua pasang mata yang memperhatikan mereka sedari tadi. Nur, kayaknya sangat dekat dengan Tuan Muda Bima. Sebenarnya mereka ada hubungan apa? Kata Cantika dalam pikirannya. Bima melepaskan tangannya meninggalkan Nur termangu menatapnya berjalan menuju sofa di ruangannya. Dasar beruang kutub, cowok rese. Kenapa sih gue mesti ketemu sama cowok super duper menyebalkan kayak dia? Tapi kalau nggak dituruti bisa-bisa dia batal make EO Pearl Stars, Mbak Cantika bakalan sedih dan kecewa, kata Nur dalam hati menatap tajam dan kesal pada Bima. Cantika mendekati Nur sambil berbisik padanya. Nur, emangnya ada hubungan apa kamu sama Tuan Bima? Sepertinya kalian terlihat dekat sekali, tanya Cantika penasaran sambil berbisik. Enggak, kami nggak ada hubungan apa-apa Mbak. Maaf Mbak. Nanti aja Nur ceritain ama Mbak ya, bisik Nur. Oke deh, entar di kantor aja kita bicarain. Sekarang kita fokus aja dulu ama meeting kita hari ini, bisik Cantika lagi. Nona Cantika. Nona Nur silahkan duduk, Herdi mempersilahkan Nur dan Cantika untuk duduk di sofa yang tersedia. Setelah itu Herdi permisi meninggalkan ruangan untuk meminta sekretaris Bima memesankan minuman ke pantry untuk tamu bosnya. Herdi kembali masuk ke dalam ruangan Bima dan duduk di sofa single di sebelah tempat duduk Nur. Nur dan Cantika duduk berdampingan di sofa panjang. Nur sengaja duduk di samping kanan Cantik. Dia merasa sangat canggung mengingat tindakannya yang spontan dan di samping kiri Cantika Bima yang duduk di sofa single sedang membalas email dan pesan dari partner bisnisnya. Nur, lebih baik kamu duduk di tempat Mbak Nur. Biar Tuan Bima bisa melihat konsep acara di laptopmu,
kata Cantika meminta Nur untuk bertukar posisi dengannya. Nggak usah Mbak. Biar aku di sini aja, tolak Nur. Tentu saja hal itu dia lakukan karena dirinya masih kesal dan canggung. Kesal karena Nur teringat saat Bima merendahkannya dan canggung karena tindakan sepantannya. Nur, nggak enak dong ma Tuan Bima. Ayo, pindah tempat, Cantika memaksa Nur untuk duduk di tempatnya. Bima diam-diam tersenyum melihat Nur dengan wajah cemberut pindah ke dekat sofanya. Wajah Bima kembali datar dan dingin saat Nur melihat ke arahnya. Tanpa berbasa-basi Bima meminta Nur dan Cantika untuk mulai menjelaskan konsep acara pesta ulang tahun perusahaan Arebeon Corp. Nur berusaha untuk menenangkan dirinya dan meredam rasa kesalnya. Ayo Nur, kamu harus fokus dan profesional, lupakan semua masalahmu dengan cowok menyebalkan itu, kata Nur dalam hati menyemangati dirinya, lalu dia pun memulai menjelaskan konsep acara pesta Arebeon. Nur membuka laptopnya dan mulai menjelaskan secara detail konsep yang disusunnya sesuai dengan keinginan CEO Arebeon Corp, yaitu Bima. Nur juga menjelaskan konsep acara pesta cadangan jika konsep acara yang ditawarkan tidak berkenan bagi Bima. Tidak hanya cantik, tapi juga pintar dan jenius. Konsep ini sangat bagus dan sesuai dengan apa yang kuinginkan, gumam Bima dalam hatinya. Saat Nur menjelaskan setiap konsep acara, Bima diam-diam menatap Nur yang fokus menjelaskan pada Bima. Ada apa denganku? Kenapa aku tidak henti-hentinya terus menatap gadis ini? Aku seperti terhipnotis oleh matanya yang indah dan... Gumam Bima terhenti saat Nur dan Cantika menatap dirinya. Bagaimana menurut Anda Tuan? Tanya Cantika. Apanya yang bagaimana? Tanya Bima kembali membuat Nur dan Cantika bingung. Tawa Herdi hampir saja meledak melihat Bima yang bingung ditanya oleh Cantika. Herdi berusaha keras menahan tawanya hingga hanya senyuman yang terlukis di wajahnya, saat dia diam-diam memperhatikan Bima yang terus menatap Nur. Tuan muda, tadi Nona Cantika bertanya pada Anda Tuan muda, apakah ada hal yang harus ditambahkan dalam konsep acara yang dijelaskan oleh Nona Nurlisa, jelas Herdi. Seakan menyadari dirinya yang tertangkap basah oleh Herdi, Bima segera mengubah sikapnya menjadi dingin dan datar. Sejauh ini konsep acara ini sudah sangat bagus, aku menyukainya, kata Bima mengalihkan pandangannya ke layar laptop Nur. Sepertinya Nona Nur sudah berhasil menarik perhatian Tuan muda. Gumam Herdi dalam hati, terlukis senyuman di bibir Herdi yang senang Bima berubah. Cantika meminta Nur melanjutkan presentasinya. Dengan seksama Cantika, Herdi dan Bima mendengar setiap konsep penjelasan Nur, sesekali Cantika menambahkan beberapa ide. Tok, tok, tok. Sekretaris Bima masuk bersama OB yang mengantarkan minuman untuk tamu bosnya. OB meletakkan satu persatu minuman di atas meja, tampak asap masih mengepul menandakan minuman itu masih panas. Terima kasih, Cantika mengucapkan terima kasih. Sekretaris dan OB undur diri meninggalkan ruang kerja Bima. Mari silahkan diminum, Herdi mempersilahkan Cantika dan Nur meminum minuman yang dihidangkan. Cantika meraih cangkir minuman di atas meja, tanpa sengaja tangannya menyenggol gelas minuman lain hingga menumpahkan isinya yang masih panas ke tangannya. Cantika meraih cangkir minuman di atas meja, tanpa sengaja tangannya menyenggol gelas minuman lain hingga menumpahkan isinya yang masih panas ke tangannya. Auseh. Pekik Cantika merasa kepanasan di tangannya. Mbak Cantika. Nur segera memegang tangan Cantika dan mengipasi dengan tangannya agar rasa panas di tangan Cantika berkurang. Mbak, nggak apa-apa. Tanya Nur masih mengipasi tangan Cantika. Perih, keluh Cantika yang merasa panas di tangannya. Herdi segera bertindak menarik tangan Cantika membawanya ke kamar mandi di ruangan Bima. Herdi menaikkan kenop keran hingga air dingin mengalir,
tangan Cantika yang tersiram air panas diraih Herdi meletakkannya di bawah guyuran air dingin. Tangan Cantika yang semula putih berubah menjadi merah. "Nona tidak apa-apa kan?" tanya Herdi. Cantika menatap Herdi yang membantunya mengurangi rasa panas di tangannya. Tangan Herdi yang menyentuh lembut tangan Cantika memberi sentruman di hati Cantika. Rasa sakit di tangannya berubah menjadi debaran kuat di jantungnya. Sepeninggal Herdi dan Cantika ke kamar mandi, Nur mengambil tisu dan segera mengelap tumpahan air yang menggenang di atas meja. Bima masih menatap Nur segera mengalihkan pandangannya ke smartphone di tangannya membalas pesan dari temannya. Setelah selesai membersihkan tumpahan air di atas meja, Nur kembali duduk di tempat duduknya. "Tuan muda," panggil Nur. Bima masih fokus dengan smartphone-nya. "Tuan muda Bima," Nur kembali memanggil Bima. Bima menatap Nur, "Masalah?" "Sabar. Sabar Nur. Orang sabar disayang ama keluarga," kata Nur dalam hati. "Tadi Anda bilang Anda mau menyelesaikan masalah dengan saya, jika Anda masih tidak terima saya menyiram Anda dengan minuman. Anda bisa membalas saya sekarang." Nur menggeser minuman di atas meja ke arah Bima. Bima menatap Nur dingin. "Apa menurut gadis ini aku akan sekejam itu membalasnya?" Gadis yang menarik, kata Bima dalam pikirannya. "Ayo. Anda tunggu apa lagi?" Nur berdiri dari tempat duduknya. "Kamu yakin?" tanya Bima meyakinkan Nur. "Jika dengan hal itu Anda merasa puas, silahkan saja," kata Nur. Bima berdiri dan mendekat ke arah Nur, tangannya meraih minuman di atas meja. Nur menutup matanya menunggu Bima membalas perbuatannya. Senyuman tersungging di wajah tampan Bima, matanya menatap wajah Nur yang nampak takut menunggu apa yang akan terjadi. Mata Bima menatap wajah Nur yang cantik, bibirnya yang pink natural dihiasi dengan pelembab bibir membuat siapapun tergiur untuk mengecup dan merasakan rasa manis dari bibir itu. Perlahan-lahan Bima mendekatkan wajahnya ke wajah Nur. Kap. Mata Nur membuka sempurna saat merasakan sekilas kehangatan dan kelembutan di pipi kanannya. Wajah Nur merona merah seperti memakai blush on, tangan kanan Nur memegangi pipinya yang baru saja dikecup oleh Bima. Merasa tidak bersalah, Bima duduk kembali dan menikmati minuman yang disediakan untuknya. Cantika segera menarik tangannya dari tangan Herdi, berusaha untuk meredam debaran jantungnya yang sudah tidak karuan. "Sudah Tuan Herdi. Tangan saya sudah tidak apa-apa." Cantika melangkah mundur ke belakang. Herdi baru tersadar dirinya memegangi terus tangan Cantika. "Maafkan saya Nona. Saya hanya ingin." "Tidak apa-apa Tuan Herdi. Terima kasih Anda sudah membantu saya." Cantika meraih tisu di samping wastafel mengelap tangannya hingga kering. Nur menatap tajam Bima dan ingin memarahinya karena telah lancang mengecup pipinya. "Kamu," kata Nur terhenti saat pintu kamar mandi terbuka. Cantika keluar sambil membersihkan tangannya. Nur menelan kembali kata-kata yang akan ia lontarkan kepada Bima. Seperti memenangkan perlombaan, Bima tersenyum sambil menikmati minuman di tangannya. "Kamu kenapa Nur? Kok berdiri terus?" Memperhatikan wajah Nur yang merona, "Muka kamu kok merah? Kamu sakit?" tanya Cantika berdiri di sampingnya. "Nggak apa-apa Mbak, tadi ada semut rang-rang gede banget gigitan pipiku Mbak," sindir Nur kesal pada Bima. Bima hanya memasang wajah dingin dan datar tidak menghiraukan sindiran dari Nur. Herdi keluar dari kamar mandi setelah Cantika. "Baiklah Nona Cantika, konsep acara yang dijelaskan Nona Nur, sudah sangat baik. Aku menyetujui konsep ini." Bima mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. "Terima kasih Tuan Muda Bima. Anda tidak akan kecewa." Nur event manager yang berbakat di bidangnya, Cantika menyambut uluran tangan Bima. Nur menyimpan laptopnya ke dalam tas laptop miliknya.
lalu berdiri di samping Cantika menatap penuh kekesalan pada Bima. Aku percayakan pesta ini pada EO Pearl Stars. Bima mengulurkan tangannya pada Nur untuk berjabat tangan. Mata Nur menatap uluran tangan Bima. Dengan ragu-ragu Nur menjabat tangan Bima. Nur hanya diam. Dia masih merasa sangat kesal dengan ulah Bima yang berani mengambil kesempatan mengecup pipinya. Kalau begitu kami undur diri dulu Tuan. Kami akan segera mempersiapkan pesta sesuai konsep yang Anda setujui, kata Cantika melangkah pergi diiringi Bima yang mengantar sampai pintu ruangannya. Nur dan Herdi mengikuti dari belakang, masih tampak raut kesal di wajah Nur. Herdi tolong antar mereka sampai bawah, perintah Bima. Baik Tuan Muda, mari Nona-Nona. Herdi melangkah terlebih dahulu menyusul Cantika dan Nur. Bima kembali duduk di kursi kebesarannya membuka kembali dokumen yang harus ditanda tanganinya. Bima menjadi tidak fokus karena terus terbayang wajah cantik dan bibir Nur yang mempesona. Bima berdiri dan mendekati kaca jendela ruangannya menatap langit yang mulai berubah warna menjadi orange menandakan hari sudah mulai sore. Dek, dek, dek. Debaran jantungnya masih berdetak dengan keras. Bima memegangi dadanya. Ada rasa yang tidak Bima mengerti telah tumbuh di hatinya. Herdi menekan tombol lift, debaran jantung Cantika semakin tidak karuan saat dia berdiri di sebelah Herdi. Cantika memegangi dadanya. Ada apa denganku? Kenapa berdebar-debar seperti ini? Gumam Cantika yang memegangi dadanya. Mbak kenapa? Mbak sakit? Tanya Nur melihat Cantika memegangi dadanya. Enggak kok Nur. Enggak ada apa-apa, elak Cantika. Tidak hanya Cantika saja yang merasakan debaran di jantungnya, Herdi pun demikian. Namun, Herdi sangat pintar menyembunyikan perasaannya dan berusaha bersikap wajar. Ting! Pintu lift terbuka, Herdi, Cantika dan Nur memasuki lift. Kemudian pintu lift menutup dan meluncur kembali ke lantai bawah. Suasana dalam lift terasa sangat canggung, mereka hening tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Pintu lift terbuka Herdi, Cantika dan Nur keluar dari dalam lift. Sampai di sini saja Tuan Herdi. Terima kasih sudah mengantar kami, kata Cantika menganggukkan kepalanya pada Herdi. Belum sempat Herdi berbicara, Cantika segera melangkah pergi meninggalkan Herdi yang terus melihat punggung Cantika. Nur tersenyum pada Herdi, lalu berlari mengejar Cantika yang sudah menunggunya di pintu masuk lobi. Petugas valet datang dengan mobil Cantika. Setelah mengucapkan terima kasih Cantika dan Nur menaiki mobil untuk kembali ke kantor Pearl Stars. Perjalanan Cantika dan Nur sedikit terhambat karena macet. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore yang menandakan jam pulang karyawan perusahaan swasta ataupun karyawan pemerintah. Nur. Cantika memanggil Nur duduk di sampingnya. Iya Mbak. Nur, bukannya Mbak kepo atau gimana? Sebenarnya kamu dan Tuan Bima ada hubungan apa? Sepertinya kamu kenal dekat dengan dia, tanya Cantika memecahkan keheningan dan kebosanan melihat jalanan yang terkena macet. Nur menghela nafas berat. Sebenarnya. Nur menceritakan kejadian saat dia pertama kali bertemu dengan Herdi dan Bima. Tidak ada yang ditutupi oleh Nur, dia menceritakan dari awal hingga akhir apa yang telah terjadi antara dia dan Bima. Jadi, kamu menyiram wajah Tuan Bima begitu saja. Terus nenek itu bagaimana? Aku juga nggak tahu kalau dia adalah Tuan Bima, semuanya terjadi begitu saja. Aku baru tahu kalau cowok itu Tuan Muda Bima Arsenal hari ini Mbak, saat bertemu dengan Tuan Herdi tadi. Kalau soal nenek itu, Nur juga nggak tahu Mbak. Nenek itu menghilang saat Nur sedang bertengkar sama Tuan Bima. Jadi karena itu kamu bersikap spontan seperti tadi. Iya Mbak, Nur menggigit bibir bawahnya.
Sudah menjadi kebiasaan bagi Nur menggigit bibir saat dia merasa gugup. Kita masih bisa bersyukur sekarang karena Tuan Muda Bima tidak membatalkan kesepakatan kita. Itu juga yang aku khawatirin, Mbak. Awalnya aku berpikir kalau Tuan Bima bakalan batal pakai jasa EO kita, Mbak. Aku pasti akan merasa sangat bersalah karenanya, kalau sampai Tuan Bima beneran membatalkan pakai jasa EO kita, Mbak. Udahlah Nur, yang penting sekarang Tuan Bima udah setuju buat make jasa EO Pearl Stars. Kita harus menunjukkan dan membuktikan kinerja kita semaksimal mungkin. Beres itu, Mbak. Oh ya. Kamu mau balik ke kantor atau langsung pulang? Kalau mau balik pulang biar Mbak antar kamu ke kos-kosan kamu. Nur langsung pulang aja Mbak, udah pada lengket nih badan. Makasih ya Mbak udah mau ngantarin. Kamu jangan sungkan gitu dong, Rin. Aku udah anggap kamu kayak adikku sendiri. Jadi aku nggak mau dengar kamu bilang makasih lagi. Oke. Iya Mbakku, kata Nur. Nur menatap pemandangan di luar kaca mobil Cantika. Oh iya Mbak, tadi kenapa Mbak megangin dada Mbak? Mbak sakit ya? Tanya polos Nur. Oh, sekarang udah nggak apa-apa, Rin. Mungkin karena belum isi perut, jadinya dadaku berdebar-debar gitu, kata Cantika. Kalau gitu, sebelum pulang gimana kalau kita makan malam dulu Mbak? Biar Mbak bisa istirahat langsung entar di apartemen Mbak, saran Nur. Ide bagus tuh, kita makan di Katanda Pagar C di depan sana aja ya Rin, sambil nunggu nih jalan kurang macetnya. Oke deh Mbak. Mereka memasuki restoran cepat saji dan memesan menu yang mereka inginkan. Setelah menghabiskan makanan mereka, Cantika dan Nur kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah menempuh perjalanan dengan kemacetan yang panjang, akhirnya Cantika dan Nur sampai di kos-kosan Nur. Setelah mengucapkan terima kasih pada Cantika, Nur masuk ke dalam kamar kosnya. Selesai menyegarkan tubuhnya dan menunaikan kewajibannya, Nur merebahkan tubuhnya yang lelah ke tempat tidur. Matanya tidak dapat terpejam, tangannya memegang pipinya. Bekas kecupan itu masih saja terasa oleh Nur. Arggggh. Kenapa sih gue masih kepikiran ama tuh cowok? Dasar cowok rese, Nur membenamkan wajahnya ke bantal, mencoba untuk melupakan pria yang telah mengecup pipinya. Di kamar Bima sedang tiduran di kamar, dalam benaknya terbayang wajah cantik Nur. Dia duduk menyandar di atas tempat tidurnya, tangannya terlipat di belakang kepalanya. Kenapa bayangan gadis itu tidak bisa hilang dalam pikiranku? Bima menatap ke arah langit kamarnya. Kembali ia merasakan debaran di jantungnya saat mengingat dia mengecup pipi Nur. Ada apa dengan jantungku ini? Apakah aku perlu memeriksakan diriku pada Sean? Guman Bima dengan sebelah tangannya memegang dadanya. Nur. Bima menyebut nama Nur dalam hatinya. Dia pun memejam matanya memasuki alam mimpi yang indah. Mentari pagi muncul mengawali hari dengan sinarannya yang hangat. Alarm dari ponsel Nur sudah berbunyi setengah jam yang lalu. Mata Nur begitu berat untuk dibuka, mau tidak mau Nur bangkit dari kasurnya dan pergi mandi untuk menyegarkan diri. Aduh, perut kenapa nggak nyaman ya? Nur merasakan perutnya tidak nyaman dan terasa nyeri. Nur segera masuk ke dalam kamar mandinya, satu persatu pakaian yang melekat pada tubuhnya dibuka. Pantesan aja nyeri. Udah waktunya tanggal merah rupanya mata Nur menatap celana tidurnya yang sudah terkena bercak merah darah. Nur bersiap-siap berangkat bekerja, setelah sarapan dia bergegas menuju halte bus. Seperti biasa Nur tampil elegan dan menawan, banyak pasang mata yang menatapnya kagum dan ada pula yang iri. Sepanjang perjalanan menuju kantor Nur terus-menerus menguap karena masih ngantuk. Bus berhenti di halte seberang kantor Pearl Stars. Nur bergegas turun dan menyeberangi jalan menuju kantornya. Pagi Mbak Nurlisa,
sapa Pak Usep Satpam kantor Pearl Stars. Pagi juga Pak Usep. Hoam, sapa Nur sambil menutup mulutnya yang menguap. Loh pagi-pagi udah ngantuk aja, semalaman bergadang ya Mbak? Tanya Pak Usep. Enggak Pak Usep. Semalam nggak bisa tidur aja, masuk dulu ya Pak. Nur masuk ke dalam kantor. Iya Mbak, lebih baik cepat Mbak minum kopi biar segaran, saran Pak Usep. Iya Pak, makasih. Nur berjalan melewati lobi kantor menuju ruangannya di lantai 2. Sesekali Nur menutup mulutnya karena masih mengantuk. Maya tampak melihat-lihat buku contoh yang berisi potongan kain untuk membuat gaun pesanan klien. Pagi Mei. Sapa Nur dengan lesunya. Pagi Ju, gak heran melihat lingkar garis hitam di bawah mata Nur. Ah, wajah kamu kenapa kayak panda gini? Teriak histeris Maya. Aduh nyantai dong Mei, tadi malam gak bisa tidur gue. Kok bisa? Jangan tanya dulu deh, Mbak Cantika udah datang belum? Nur melangkahkan kakinya ke arah pantry. Eits! Lu mau kemana? Mau ke pantry gue, mau bikin kopi. Entar aja, sekarang lu rebahan di sofa. Mau ngapain sih Mei? Udah lu rebahan sekarang, perintah Maya lalu mengambil plastik yang berisi maskeran. Maya memasangkan ke wajah Nur dengan rapi. Bersambung.